di situ itu semua ya, baik planet, penghuninya, bintang-bintang, komet, meteor, semua benda-benda langit, semuanya adalah makhluk Allah. Ya. Nah, nanti akan kita bedah juga. Di situ disebutkan Allah menciptakan gunung-gunung itu ternyata untuk tiang pancang. Untuk kalau bahasa orang Jawa itu pasak bumi. Wallahu a'lam bagaimana mekanismenya sehingga gunung-gunung itu mampu menjaga stabilitas garis edar bumi maupun stabilitas proses rotasi bumi di porosnya sendiri. Nah, ini yang menurut apa ya? Dari sebagai orang yang beriman kepada Allah itu memang harus memahami ini sebagai sebuah keimanan, sebagai bentuk bahwa Allah Maha Kuasa itu dengan seperti pertanyaan Pak Yan kemarin, dengan cara kita menyaksikan ciptaannya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Untuk membuktikan kebesaran, keagungan, kekuasaan, eksistensi Allah itu dengan memikirkan, berpikir, mempelajari, riset tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dulur-dulur kita baik yang di NASA ya, Badan Antariksa Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia itu ada BATAN ya, Badan Antariksa Nasional kalau nggak salah. Itu perlu kita dukung. Riset-riset ilmiah seperti itu sangat sangat penting, perlu kita dukung Mas ya. Itu Mas ya. Jadi Mas Yo di bidang engineering kan macam-macam tuh. Ada yang sipil, ada yang astronom. Jadi kemarin yang tamu menghadap saya, kemarin ada tamu menghadap saya itu. Anaknya Bu Kumala itu ternyata seorang astronom juga tuh. Bu Kumala hadir. Nah, anaknya Bu Kumala itu ternyata seorang astronom. Jadi kalau di Fakultas Syariah, ya Fakultas Syariah itu, saya dulu Fakultas Syariah ya, di S1-nya Fakultas Syariah. Itu diajarin ilmu falak namanya. Jadi di Islam itu ada ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak itu ya ilmu yang mempelajari tentang astronomi, tentang bintang, tentang konstelasi galaksi, tentang titik-titik koordinat, yaitu tentang ilmu falak. Jadi mempelajari tentang bujur lintang selatan, ya kan? Semuanya itu. Sehingga kalau misalnya Pak Burman hanya dengan menyebutkan saya lahir dulu itu Jumat Wage, gitu kan? Jumat Wage sekitar pokoknya waktu itu bulan kemarau. Nah, gitu aja. Itu bisa dihitung itu. Oh, ternyata Pak Burman itu lahir kalau bulan Masehinya sekian belas, misalnya sekian belas Agustus misalnya. Itu jam sekian berada di titik sekian itu bisa dihitung. Jadi agak mengherankan, menggelikan kalau sekarang misalnya masih ribut tentang sawah, lapa itu ya agak menggelikan.
Jadi harusnya bisa. Nah, kalau kita lihat di sini kalimatnya Allah ya, misalnya pertama Allah juga menciptakan wa anharo subul dan sungai-sungai, jalan-jalan selain gunung yang membuat kamu antamida bikum biar tidak goyang-goyang kamu la'allakum tahtadun, juga Allah menciptakan sungai dan jalan-jalan. Sungai itu ternyata kalau dulu masih ada, saya kemarin lewat di satu sungai di desa saya. Kalau itu tahu yang sungai daerah Mbalun itu, yang tembusnya Pasariwa itu, kalau di Lamongan itu. Tahu, itu kan dulu itu kan masyarakat kalau pas jalan daratnya itu rusak, itu mereka pakai transportasi laut kan. Apalagi kalau sekarang di Kalimantan kan transportasi utamanya kan laut itu, sungai itu. Jadi kalau di Kalimantan itu dulu ada rambu-rambunya itu di beberapa perempatan sungai. Kalau di Jawa kan jarang ada perempatan sungai ya. Di Kalimantan banyak itu perempatan sungai. Jadi ada kayak rambu-rambu minimal kayak lampu kuning gitu, bla 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 gitu, hati-hati ini perempatan gitu. Jadi ada kalau di Kalimantan itu di beberapa wilayah. Transportasi, ternyata Allah Anhara menciptakan itu la'alakum tahtadun agar kalian bisa menjadikan itu sebagai petunjuk untuk menemukan tempat-tempat yang kalian tuju. Alamatin, dan Allah juga menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dengan apa? Wabin najmi. Nah, ini yang kemampuan nenek moyang kita dulu ya, dulu itu luar biasa. Dulu para pelaut kita itu enggak punya kompas. Apalagi kok punya GPS, Global Positioning System, enggak ada. Enggak ada, Mas. Orang dulu ya pakai bintang. Jadi dengan melihat rasi bintang arah kemana itu, dia tahu harus menuju kemana. Yang kedua, mereka juga sudah hafal. Kalau bulan kayak gini itu angin kencengnya nuju sana. Dan mereka juga sudah hafal bahwa laut kalau bulan segini di titik seperti ini itu nanti badainya kuat, jangan ke sana. Hafal mereka, tahu. Demikian pula yang di gurun, di hutan dan lain sebagainya. Nggak punya itu mereka kompas atau apalagi sekarang gampang tinggal dituntun GPS. Belok lurus 100 meter. Belok kiri 100 meter. Belok kanan 100 meter jurang. Oh, GPS sekarang aja ngawur loh. Saya kemarin itu, saya beberapa kali itu ke tempat orang itu. Ada teman saya, ya di sini orangnya kayaknya hadir. Masa ke Wonogiri lewatnya Pacitan, enggak karu-karuan sana, Blitar segala macam. Tapi dengan bangga dia bilang, ini kan karena sudah tua, Gus, padahal enggak tahu jalan itu. Disesatkan sama Google Map itu. Tapi ternyata saya setelah mentertawakan mereka, saya juga pernah itu nyari kemana itu, disesatkan, ujuk-ujuk ujungnya kuburan itu. Jadi nyari dia, saya nyari toko roti untuk oleh-oleh itu. Oh, diantarkan ke kuburan, coba bayangkan. Jadi belok kanan, belok kiri, ujungnya kuburan itu. Wah, ya. Jadi malahan lebih canggih dulu menurut saya kemampuan survival orang itu. Barusan kemarin yang saya waktu misi ke Lumajang itu mau ke Probolinggo, biar shortcutnya itu biar cepat gitu, sama Google masukkan sawah-sawah ndak karu-karuan. Jadi Allah sudah memberi sebenarnya ke kita ini tanda-tanda penunjuk jalan, wa amatin wa bin najmi hum yahtadun, dengan itu mereka mendapat petunjuk. Maka Allah membuat kita berpikir, afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Masa sih dengan segala macam tanda kekuasaan Allah itu,
kamu masih ragu tentang bahwa Allah itu pencipta, bahwa minimal ada pencipta lah. Gitu loh. Masa sih dengan semua keteraturan sistem itu, kalian masih meragukan adanya pengatur sistem itu gitu loh. Minimal logikanya begitulah. Gitu. Apa iya dengan kecerdasan kamu mampu menemukan itu, kemudian ya kalau misalnya accidentally gitu ya, sesuatu yang sifatnya kebetulan terjadi sebagai sebuah kebetulan. Yang namanya kebetulan itu ya jauh dari keteraturan lah. Yang namanya kebetulan itu random lah. Lah masa kita yang, kalau random kan harusnya misalnya manusia melahirkan manusia, itu kebetulan aja. Ya berarti kalau besok lagi melahirkan kan harusnya nggak manusia kan gitu kalau random. Tapi ternyata manusia tetap melahirkan manusia terus gitu kan. Kodok yang melahirkan kodok, terus kan nggak ada kodok yang melahirkan manusia gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa ya ada keteraturan, gitu. Ada yang mengatur lah. Ini kayak gini ya. Ini saya sampai ini saya nyolong, minjem. Nah ini coba lihat nih. Saya bawa alat peraganya anak-anak MI ini. Saya suruh pinjem tadi. Bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Nah, ya. Ya Allah, sampai saya gini. Biar kita memahami betapa keagungan kebesaran Allah itu. Coba lihat dulu ya. Matahari, tapi kok warnanya kuning kayak jeruk gini. Ya apa-apa lah. Ini Pak Burman. Masih kelihatan Pak Burman? Lihat saya Pak Burman. Lihat saya ya. Nah, Kelihatan tuh. nah, kalau lihat ini Pak Burman ya. Lihat ini. Matiin semua mikrofon ya. Nah, kalau lihat ini kan matahari nih. Matahari nih. Terus planet pertama planet apa? Merkurius. Terus Venus. Yang Merkurius ini planet paling dekat sama matahari ini namanya Merkurius. Yang warnanya kayak bajunya Pak Burman ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini Venus, namanya Merkurius. Terus yang kuning ini Venus. Lalu yang ini Bumi. Nah, Bumi. Kemudian ini Mars, planet merah ini. Terus semuanya lah sampai ke sana. Ada apa namanya itu? Uranus, Saturnus, Neptunus, sampai Pluto. Ini Saturnus ini yang ada di. Kalau kita lihat ayat tadi, ini sebelum garis edar ya. Di banyak ayat yang lain kan menyebutkan tentang garis edar ya. Ini kan matahari juga, ini kan sebenarnya bisa muter sendiri ini. Matahari juga berputar di porosnya sendiri. Lalu bumi ini juga berputar di porosnya sendiri, lalu berputar mengelilingi matahari. Dia berputar di porosnya sendiri, kemarin saya sampaikan sama dengan kecepatan berapa itu kemarin? Pokoknya ratusan kilometer per jam lah. Kemudian dia berputar juga mengelilingi matahari gini, dengan kecepatan ratusan kilometer. Loh, dia loh, sama coba ya, kalau misalnya punya gasing itu, sama gitu kan, dia cenderung kena gaya sentrifugal yang sehingga ingin mencetat ke arah yang berbeda. Nggak mencetat ke arah yang berbeda. Bumi ini loh. Kok pertama kok nggak mencetat ke sana kalau memang dia putar dengan kecepatan tinggi, padahal nggak ada tali yang mengikatkan antara bumi dan matahari. Tidak ada. Bumi ini lah, di sini. Ini tidak ada yang mengikatkan antara bumi ini dan matahari, tidak ada yang mengikatkan. Inilah karena peraga sehingga ini kosong. Apa yang membuat bumi tidak terlempar ke sana? Kalau memang dia kena gravitasi matahari, apa yang membuat bumi tidak masuk ke matahari? Ini namanya gravitasi, sambian lompat lalu turun lagi itu katanya karena kena. Lah ini kenapa nggak sampai ke sini? Karena ada yang menjaganya nih. Untuk keep distance. Keep distance tetap ada pada jarak yang aman. Karena bumi kalau masuk sedikit saja, misalnya beberapa ratus meter lebih dekat ke matahari, terbakar dia. Nggak bisa hidup.
Demikian pula kalau bumi agak menjauh dikit dari matahari, dia akan dingin, membeku. Nah, tetap berada. Ada Allah menciptakan gunung-gunung di sini, sehingga dia tidak goyang, tidak terlempar ke sana, juga tidak terlempar ke dalam. Ketika dia berputar di porosnya sendiri, sehingga kita ada siang dan malam itu, kan kalau kita putar seret gini, akhirnya kita melihat matahari. Kalau pas di sana, berarti kita malam nih, sebentar lagi ini kelihatan matahari, gitu kan? Sehingga kayak matahari yang mengelilingi kita, padahal bumi kita yang berputar. Nah, apa yang membuat perputaran kita terasa softly, sangat halus, nggak kerasa, sehingga kita berlari mengelilingi matahari juga nggak kerasa? Ternyata Allah menyampaikan, Allah menciptakan gunung itulah yang menjaga sebagai stabilisator. Sebagai stabilisator, sebagai penjaga stabilitas supaya bumi tidak goncang, supaya tidak terlempar. Kasih Allah petunjuk di situ. Sampai saya bawa gini-gini nih loh. Supaya kita itu mengagumi Allah gitu loh, mengagumi ciptaan Allah tuh loh. Iya, nah ini ada planet-planet lain. Ini baru di konstelasi yang saya kemarin sebut tata surya. Matahari dengan 9 planetnya. Ada yang mengatakan sekarang Pluto udah nggak masuk planet, entah apalah. Tapi ini, padahal di bumi ini kemarin sudah saya sebutkan, di bumi di alam semesta ini, di gugusan apa ini, kita ini masuk di dalam Milky Way galaksi atau galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada paket begini, ini ada matahari dalam. Itu ada 3,2 triliun paket seperti ini. Jadi ada planet kayak bumi gini, itu ada 3,2 triliun di galaksi Bima Sakti. Dan ada kayak matahari gini di galaksi Bima Sakti itu ada sekitar berapa kemarin? 1,6 miliar matahari di galaksi Bima Sakti. Padahal di alam semesta ini ada 2 triliun galaksi. Coba tadi loh. Nah itu makanya di sini disebutkan oleh Allah. Masa sih yang menciptakan segitu banyak terus kamu samakan dengan yang nggak menciptakan apa-apa itu loh kata Allah. Maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Maka kata Allah, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan menghitungnya, nggak usah menghitung sampai planet berapa triliun tadi, ya toh, nggak usah sampai di sana deh. Sekarang hitung dari sisi jari kita ini, kayak dulu ya. Nanti biar sama itu nggak hanya mikir masih belum punya Mercy, belum punya Ferrari, coba dulu. Nah, saya punya gelas. Biar kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur ya dulu ya. Coba ini tangan saya lihat saya tangan saya. Tangan saya ini terdiri dari 5 jari ini. Kalau tangan saya ini megang gelas, berarti ada 5 jari dengan masing-masing 3 ruasnya ini yang bisa saya gerakkan untuk megang gelas. Itu ada dulu konglomerat lah, teman saya Chinese dia, teman kita itu ini loh, jempolnya ini nggak bisa digerakin. Terus ke dokter ortopedi gitu, dia bisa operasi tapi 1 miliar untuk biar gerak lagi ininya. Loh berarti kita ini gelas ini, saya bisa megang gelas ini, itu berarti minimal ada 5 miliar yang Allah berikan ke kita. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan manusia punya 360 sel persendian yang wajib disyukuri. Itu menurut Rasul. Padahal menurut kedokteran bahkan lebih banyak. Bisa ini belum bersyukur dosa. La in syakartum la azidannakum dosa. Setelah ini bisa, lalu kemudian misalnya
siku saya ini engselnya rusak, bisa nyampe mulut? Nggak bisa, Pak Burhan. Nggak bisa. Maka kemudian engsel bisa enak nyampe ke mulut, bersyukur lagi nih yang siku. Bahkan banyak orang yang sikunya macet. Begitu kita bisa minum, gelek-gelek kalau nggak ada tenggorokan yang, tapi kalau ada tenggorokannya kena naudzubillah dari kanker tenggorokan misalnya, kan nggak bisa nelan juga. Itu aja kadang kita tidak syukuri. Ginjal, coba naudzubillah dari, kalau gagal ginjal harus tiap pekan itu apa? Cuci darah. Nggak enak sakit bayar. Sampean nggak pakai sakit, nggak pakai bayar, ginjal Anda sehat. Transparansi ginjal itu 1,2 M baru ginjalnya saja, belum biayanya. Sampean punya 2, sehat 2,4 M baru ginjal. Belum kalau jantung bocor itu operasinya sekarang hampir 2,1 M. Kalau mau apa transplantasi itu. Itu loh. Belum lainnya. Kita ini punya sel pembuluh darah. 1 meter pembuluh darah itu kalau nggak salah harganya berapa M gitu. Padahal kita di seluruh tubuh kita ini ada berapa puluh kilometer pembuluh darah itu kalau digelar itu. Nah itu berapa ratus M, berapa T untuk pembuluh darah saja. Itu loh. Jadi ketika ini itu baru yang observable ya, sesuatu yang bisa kita teliti. Sementara yang lain, sistem-sistem lain, yang pankreas, yang apa, ya Allah. Jadi kadang kita dikasih sehat itu kadang masih banyak mengeluh. Itu makanya Allah di sini. Wa in ta'udu nikmatallahi, belum lagi nikmat di luar tubuh kita. Nikmat sehat, nikmat aman. Misalnya, jadi yang di luar kita, apalagi oksigen gratis, segala macam gratis, belum kita hitung. Lalu misalnya aman. Coba sampean kalau sekarang jadi orang Palestina. Ya kan? Dan sama enggak ada begitu. Aman. Disuruh ngaji aja loh kadang males. Disuruh tahajud kadang males. Ya coba naudzubillah jangan sampai ya kalau terjadi misalnya kayak di Palestina yang perangan, yang ini kena bom enggak, ini kena rudal enggak, ya Allah ya. Jadi ayo kita hitung kenikmatan Allah itu meskipun kita enggak akan mampu menghitungnya, tapi biar kita menjadi orang-orang la'allakum tashkurun yang kemarin kita sudah pelajari di ayat 11 itu, 14 itu ya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Sementara kamu menyembah sesuatu, entah itu patung gepeng, tahu patung gepeng ya? Apa patung gepeng? HP, itu patung gepeng namanya. Ya kan? Jadi patung berhala gepeng itu sekarang HP itu loh. HP maupun berhala ilmu, berhala jabatan, berhala kedudukan itu kata Allah la yakhluquna syai'a. Enggak bisa nyiptakan apapun, wahum yukhlaqun, mereka yang kalian ciptakan itu. Walladzina itu. Jadi jangan amwatun ghairu ahya'in, mereka itu mati, tidak bisa hidup. Kalaupun dia bisa hidup hanya karena Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Manusia juga tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang esa dan Allah. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun. Orang-orang yang tidak mau dan tidak senang diajak bicara akhirat itu karena hatinya ingkar, wahum yastakbirun, sementara mustakbirun mereka sombong. Gitu loh ya. Jadi sombong itu enggak harus kayak Fir'aun dulu. Orang tidak mau diajak bicara akhirat itu kata Allah sombong. Orang enggak mau minta ampun itu sombong. Makanya hati-hati. Oke, segitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi silakan. Yo, ada yang tanyakan? Sudah disampaikan terkait tadi?
Jadi terkait pertanyaan ya dulu, saya paling seneng kalau siapapun ya bertanya, karena dari pertanyaan itu nanti muncul jawaban yang kadang lupa saya terangkan. Padahal dengan eh, keterangan itu nanti bisa menjadi ilmu tidak saja yang bertanya, tetapi juga untuk siapapun yang mendengar. Sehingga saya senang kalau apalagi pertanyaannya kritis gitu ya. Nanti kalau misalnya saya belum ada jawabannya, akan saya carikan sampai ketemu dengan dasar-dasar dan kehujan yang benar. Sehingga nanti akhirnya menjadi ilmu untuk kita semua gitu. Monggo, jadi siapapun tidak harus si A si B saja, siapapun boleh bertanya dan siapapun boleh memberikan masukan. Enggak? Itu bos, ada apa agama atau golongan yang Suaranya enggak jelas mempercayai? ya. Coba saya sebentar. Pak Abdullah ya, nih. Monggo Pak Ledol. Ada agama atau golongan yang mempercayai apa yang namanya animisme apa dinamisme itu, yang mempercayai bahwa semua itu hidup, itu berarti orang itu nggak kafir ya? Orang enggak kafir gimana? Orang nggak kafir. Orang yang mengatakan mempercayai bahwa semua apa itu hidup itu loh, di animisme apa dinamisme itu loh. Jadi kalau kita lihat dinamisme, animisme, itu kan sebenarnya dia salahnya itu bukan karena menganggap benda itu hidup, tapi salahnya adalah menganggap bahwa itu Tuhan. Itu loh. Jadi kalau menganggap benda-benda itu hidup, monggo saja, karena memang batu segala macam memang dia hidup, tapi hidup bukan sebagai Tuhan. Nah, mereka kan nganggapnya itu tidak hanya sekedar hidup, tapi sebagai Tuhan, memberi manfaat. Makanya di ayat lain itu selain mereka itu amwatun ghairu ahya, mereka itu sebenarnya mati bukan hidup. Konteksnya itu adalah hidup dan mati itu bukan tentang dia bukan makhluk Allah, tetapi adalah dia itu sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan mafsadah apapun kepada kalian. Makanya di ayat lain disebut mereka itu la yang fa'uhum syai'an. Mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka padahal yang disembah itu. Jadi kesalahan mereka bukan karena menganggap itu hidup, tetapi karena membuat mereka menjadi Tuhan atau sesuatu yang memberi manfaat, padahal yang memberi manfaat adalah Allah. Itu boleh itu. Oke, yang lain, monggo ada? Ada lagi? Silakan, Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tentang ini tadi katanya kalau orang tidak mau diajak bicara tentang akhirat atau kebenaran itu termasuk orang-orang sombong, nih Gus. Nah, di sini yang saya tanyakan, misalnya orangnya itu tetap percaya kalau Allah itu yang maha kuasa semuanya, yang membuat makhluk isi dunia, yang membuat kematian, itu Allah. Cuman ya itu kalau diajak bicara tentang akhirat, tentang apa itu masih tidak seakan-akan tidak suka gitu. Itu apakah juga termasuk orang yang sombong, Gus? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. You are mute. Gus. Ya, jadi mereka kadang percaya itu hanya ada di bibirnya. Mereka percaya Allah, mereka percaya akhirat. Sejak dulu juga ada begitu. Jadi manusia yang beriman, mereka beriman gitu ya, beriman tapi hanya ada di bibirnya, hanya di lahirnya saja. Sementara praktek dan perilaku, gitu kan, tidak beriman kata Allah. Nah itulah makanya di situ tadi disebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati yang kamu sembunyikan maupun apa yang kamu lahirkan.
gitu. Nah, ini yang kadang ya memang tidak bisa diukur ya. Kita tidak bisa menentukan ya siapa yang begitu ya. Makanya satu di antara ciri orang yang tidak beriman atau munafik itu kan hanya ngomong tapi tidak mempraktekkan. Nah, maka kalimat sombong di situ sebenarnya bukan sombong yang kayak Fir'aun misalnya lalu pekakak-pekikik, enggak gitu, tetapi sombong itu di mata Allah. Makanya kayak di Al-Qur'an ya, di surat Yasin misalnya yang ditentukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin itu ya. Itu kan manusia tidakkah melihat dia itu diciptakan hanya dari apa? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk setelah jadi manusia dia menjadi penentang yang nyata, pembangkang, sombong kan itu. Nah, yang kayak gitu kan orangnya kadang ya enggak kok kemudian kelihatan petentang-petenteng, enggak. Ya tadi itu, ketika diperintah Allah rukun, dia enggak rukun. Ketika diperintah Allah bertutup aurat, dia mau tutup aurat. Ketika dia diperintah untuk mempersiapkan, membicarakan akhirat, ya dia ngomongnya iya, tapi di dunia wal akhirat, tapi hanya di bibirnya. Ya kayak gitu kan, tidak bisa dilihat secara lahir, tapi memang hanya Allah yang tahu. Makanya di ayat ini tadi kita pelajari kan, bahwa Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang kamu perlihatkan dan apa yang kamu sembunyikan. Gitu. Hanya memang sulit gitu ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita semua, selalu membimbing kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa anta. Tabaraka rabbana wa lakal hamdu lama qadait astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma tuqanal bala wal waba wa dan hasdina min jin syaitan jawab. Rabbana najina wa lina ashabina. Amin. Rabbana man afaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana hab lana min ladunka rahmatan. Amin. Amin. Anta man afzana kan baka bina man sana. Amin. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbi adurun. Amin. Allah qala nabba rahmatika Allahumma silana rahmatan wa dal qatal antara wa dal rahmatan. Amin. Allahumma afriq lana sabra sabidina wa nafa'na sanaqam kafirin wa mu'afir. Yadu la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syaitan syarri a'udzu billahi min syarri Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma akhirna minhu ma nasina jahilna tilawatahu ana al-laili wa adrah wa nahar ja'alana ya rabbal alamin.